Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Dan pertanyaannya itu sangat banyak sekali karena memang saya tulis semuanya teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, jawaban-jawaban saya itu adalah berdasarkan pengalaman saja gitu teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman yang tidak terjawab pertanyaannya, mohon maaf atas keterbatasan saya karena memang durasinya saya nggak terlalu panjang. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang suka bertanya di kolom komentar teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa juga ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di sini pertanyaannya sengaja saya tulis semuanya teman-teman ya, biar ya tujuannya biar terjawab semuanya. Tetapi kadang ya namanya juga orang ya, berikhtiar itu pasti ada, cuman ya kan pelaksananya pasti jarang terjawab semua teman-teman ya. Nah itu ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama teman-teman ya. Kenapa orang aslam gampang ngedrop, sering sakit ya? Orang yang terkena gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis pasti semuanya sama teman-teman ya. Kalau sebelum sembuh total dari gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis, kita itu gampang sakit teman-teman ya, gampang ngedrop keadaan kita itu teman-teman ya. Hari ini misalkan kita kena pilek, selang beberapa hari nih udah membaik misalkan, tiba-tiba ada meriang seperti itu, kemudian tiba-tiba ada sakit perut, tiba-tiba sudah sembuh, tiba-tiba nanti ketemu lagi sama yang namanya sakit gigi dan sebagainya teman-teman ya. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis sering mengalami ngedrop atau sering mengalami sakit-sakitan seperti itu teman-teman ya? Sebetulnya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis wajar sebetulnya teman-teman kalau seandainya kita itu sering mengalami sakit-sakit teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Beda dengan ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis, mungkin kita sehatnya itu agak begitu lama teman-teman ya. Kemudian kita pastilah mengalami sakit. Tetapi kenapa saat aslam kita itu sering mengalami sakitnya? Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis, ketika kalian mengalami sering sakit, itu dikarenakan imun kitanya sedang turun teman-teman ya. Kenapa imun kita itu sedang turun? Ya karena ada gangguan pencernaan, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kita itu terganggu dengan pikiran tuh. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ACC psikosomatis. Kalau seandainya asam lambung kita itu belum membaik atau pencernaan kita itu belum membaik teman-teman ya, wajar sebetulnya teman-teman ya, karena ya kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi.
Dan kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, imun kita itu pasti turun teman-teman ya, dan pasti mengalami sering sakit. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kalau seandainya kita ada stres, dan untuk stres itu jangankan kita orang yang terkena gangguan aslam ya, orang normal saja kalau seandainya masih ada stresnya itu bisa menurunkan imun kita dan pasti mengalami sering sakit. Hari ini demam misalkan, serang beberapa hari kemudian kita sehat, tahu-taunya kita sering meriang lagi, demam lagi. Nah itu teman-teman, makanya kalian gak usah heran, kalian gak usah bingung ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kalian mengalami sakit. Itu sebetulnya karena imun kitanya sedang turun. Penyebabnya karena mungkin pencernaannya belum beres. Keterkaitannya ketika pencernaan belum beres, segala kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Karena ketika mengkonsumsi makanan saja, itu makanannya itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman ya, karena pencernaannya sedang error. Nah wajar kalau seandainya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, kemudian imun kita menjadi turun dan akhirnya kita mudah sakit. Kemudian ketika stres juga kita gampang sakit, itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya, karena ya stres itu bisa menguras energi kita teman-teman ya, akhirnya ya kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi setiap harinya, kita imunnya turun dan kemudian mudah sakit juga. Nah sekarang solusinya gimana caranya nih dalam keadaan seperti ini, pencernaan sedang terganggu, ada stres juga gitu teman-teman ya, gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi? Yang pertama, sering makan saja teman-teman ya. Jadi yang awal-awalnya mungkin makannya itu cuma 3 kali gitu teman-teman ya, untuk saat ini sebelum sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, sering makan saja teman-teman, atau sering ngemil. Makanya dokter juga selalu menyarankan untuk orang yang kena asam lambung, orang yang kena MA harus sering makan, harus sering ngemil. Tujuannya biar kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika ada stres, ya sudah hilangkan stresnya atau hindari stresnya. Dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu punya masalah nih. Kalian tetap harus belajar masa bodoh teman-teman ya. Apa yang membuat kalian mumet di pikiran kalian teman-teman ya, hindari saja. Begitu juga dengan masalah. Masalah kalau seandainya kalian tidak dipecahkan dengan sendirinya teman-teman ya, nanti masalah itu bisa selesai dengan sendirinya. Siapa yang menyelesaikan? Kan kita tidak menyelesaikan. Waktu yang menjawab teman-teman. Makanya untuk orang aslam, GERD anxiety psikosomatis, usahakan hindari stres teman-teman, belajar masa bodoh saja. Yang harus dilakukan untuk saat ini adalah selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman. Kemudian perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, apakah asam psikosomatis sensasinya bisa sulit kencing dan sakit pinggang? Untuk asam lambung dan psikosomatis yang saya alami teman-teman dulu saat terkena gangguan asam, itu sering mengalami sulit kencing ya. Kadang kencing itu suka sakit gitu teman-teman ya. Kemudian jarang kencing teman-teman ya. Kemudian suka mengalami sakit pinggang juga gitu teman-teman ya. Kalau sakit pinggang sih sebetulnya karena memang ada penegangan otot teman-teman ya. Tetapi yang lebih dominan saat sering kencingnya itu, sulit kencingnya itu karena memang agak sakit seperti itu, kemudian diikuti juga dengan sering sakit pinggang, usahakan kalian perbanyak saja minumnya teman-teman ya. Minumnya harus minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Dan minumnya itu jangan minuman yang berwarna teman-teman ya, sekalipun itu susu. Nah itu teman-teman ya, usahakan minumnya itu air putih hangat ya. Air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, paling lama 1 minggu itu udah beres sebetulnya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah konsisten nih minumnya 8 gelas dalam sehari, tidak kurang gitu teman-teman ya. Kemudian ini udah 2 minggu lewat gitu teman-teman, tetapi tidak membaik. Nah berarti kalian itu tidak konsisten dengan minumnya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian ada stres juga teman-teman, karena stres itu bisa menyebabkan penegangan otot. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sulit kencing, kemudian sering mengalami sakit pinggang, usahakan perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari stresnya. Nanti juga bisa membaik dengan sendirinya, tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, adakah yang mengalami sulit tidur? Nah ini nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis paling sering sekali mengalami sulit tidur, dan itu cukup cukup menyiksa teman-teman. Jadi ketika sulit tidur itu
mata nih udah dimerem-meremin teman-teman ya, HP kadang udah dimatiin gitu, udah rileks tapi sulit tidur. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mau tidur itu kadang pikirannya selalu traveling kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jalan-jalannya itu ke arah-arah yang berbahaya. Besok gua masih hidup nggak ya? Jangan-jangan nanti gua bakalan mati nih. Jangan-jangan umur gua nggak panjang lagi nih. Pokoknya pikirnya itu selalu terpaling ke hal-hal negatif teman-teman ya. Nah itu sehingga ketika kita pikirannya selalu ke hal-hal negatif, ke hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman ya, tubuh dan pikiran kita itu menjadi waspada. Dan yang namanya waspada ya pasti nggak rileks teman-teman. Nah, makanya sulit untuk tidur. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian tidak ada sakit-sakit yang lain gitu teman-teman, tidak ada demam, tidak ada sakit gigi, kemudian tidak ada sakit kepala, kalau sulit tidur berarti penyebabnya tinggal di stres. Nah usahakan stresnya hindari. Nah itu teman-teman, jangan sampai pikirannya itu traveling kemana-mana. Kalau seandainya kalian nanti bisa menghindari stres, nanti kalian juga bisa tertidur dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja kesalahan. Dan kemudian gimana caranya nih supaya kita tertidur gitu teman-teman ya, usahakan ketika menghindari stres, usahakan kalian itu tarik napas panjang-panjang, buang pelan-pelan, sambil badannya itu dilemaskan selemas-lemasnya teman-teman. Cuman buat orang-orang yang terkena asam nih, ketika mencoba di awal pertama kali, itu kadang si was-was suka hadir lagi ya, ketika tarik napas nih panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan sambil badannya dilemaskan selemas-lemasnya, dipasrahkan seperti itu. Biasanya itu ada perubahan seperti itu bisa membuat cemas teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui, itu tidak berbahaya teman-teman. Di awal-awal saja suka mengalami seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan seperti itu, nanti kalian akan terbiasa. Kemudian nanti kalian akan mempunyai rasa rileks, santai, kemudian kalian gampang tertidur. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, usahakan ketika kalian sulit tidur, paksakan saja teman-teman ya. Jadi kita di awal malam itu sudah mulai rebahan seperti itu, walaupun gak ada rasa ngantuk teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian paksakan seperti itu, dibiasakan seperti itu, nanti kalian akan terbiasa. Di awal-awal malam itu kalian sudah ngantuk. Nah itu teman-teman ya, ada pepatah mengatakan bahwa kita itu bisa karena terbiasa. Jadi semuanya berjalan apa adanya karena memang kita terbiasa. Nah makanya usahakan kalian di awal-awal malam itu biasakan untuk tidur malam. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, mulut terasa tidak nyaman. Waduh nih, kalau untuk urusan mulut nih, dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, makan sampai nggak berasa teman-teman ya. Area mulut itu kadang terasa asam, terasa apa ya, kalau misalnya kita sendawa kadang asamnya rasa asamnya itu suka terbawa gitu teman-teman ya. Ada rasa tidak nyaman lah bagian mulut teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mempunyai mulut terasa asam itu ya dikarenakan ada peningkatan asam lambung teman-teman, ada peningkatan asam lambung, kemudian ke area dada, tenggorokan. Dan kalau seandainya keseringan, itu sebetulnya bisa menyebabkan dada terasa panas gitu teman-teman ya. Kemudian tenggorokan terasa mengganjal karena memang ada iritasi karena keseringan asam lambungnya sering naik. Kemudian mulut terasa asam, kemudian parah-parahnya nanti ada luka-luka lah di bibir, di lidah seperti itu. Kemudian lidah itu kayak macam memutih seperti itu, sehingga kadang kita mengkonsumsi makanan-makanan itu nggak berasa. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah sekarang solusinya gimana nih? Untuk saya pribadi dulu ketika mulut terasa asam, terasa pahit teman-teman ya, dibersihkan. Apalagi kalau misalkan ada bagian lidah yang putih teman-teman, sehingga nanti ketika mengkonsumsi makanan itu ya rasanya itu sangat tidak nyaman teman-teman ya, tidak kayak macam apa ya, hambar seperti itu ya. Dibersihkan saja pakai sikat gigi. Kadang lidahnya juga suka disikat kalau seandainya lidahnya putih teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya lidahnya biasa-biasa saja ya nggak usah disikat gitu teman-teman ya. Kemudian sering minum, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Karena area mulut tidak nyaman itu karena keseringan asam lambung sering naik. Ketika kalian sering mengkonsumsi minuman air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari, itu bisa membantu menetralkan asam lambung, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, itu bisa membasuh ketika asam lambungnya sering naik. Nah, sering dibasuh lah bagian mulut, tenggorokan, dada. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ketika setelah sering minum, usahakan sering mengkonsumsi yang manis-manis juga teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu sering ngemut permen karet. Nah itu teman-teman, kalau seandainya permen karet tidak ada, saya sering ngemut apa ya,
gula kawung seperti itu. Kalau di sini itu gula kawung, kalau gula aren. Nah itu teman-teman, atau misalkan jus alpukat juga. Nah itu teman-teman, lakukan itu sesering mungkin, nanti juga mulut rasa asamnya itu tidak ada. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian selanjutnya, tubuh sering panas. Nah ini nih, saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalau seandainya dikatakan demam, bingung ya. Ini demam kagak nih sebetulnya. Tapi panas juga kagak, dingin juga kagak. Jadi meriang-meriang gak jelas lah. Dan itu kejadiannya itu sering, setiap hari teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kadang kita sehatnya itu ya cuman beberapa hari, kemudian kita mengalami demam gak jelas lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kenapa bisa mengalami hal seperti itu? Biasanya itu faktor penyebabnya hampir 99% itu dari stres teman-teman ya. Kalau seandainya kita demamnya itu akibat panas-panasan atau hujan-hujanan, kita istirahat 1 hari 2 hari aja, kita sebetulnya udah nyaman teman-teman. Tetapi kalau seandainya saat terkena gangguan asam, kemudian kita demam penyebabnya dari stres, itu udah berminggu-minggu gak hilang-hilang ya, karena stresnya gak hilang-hilang teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin menghindari tubuh sering mengalami panas, demam-demam gak jelas gitu teman-teman ya, hindari stresnya gitu teman-teman. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena asam, ketika di tag lu kena stres tuh, terlalu banyak pikiran tuh, kadang suka mengelak teman-teman. Padahal kalau disadari, setiap harinya itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan, terus kemudian berpikir lagi kapan nih gue bakalan sembuh, kapan gue bakalan normal. Tanpa disadari, ketika kita berpikir secara berulang-ulang, itu menyebabkan kita stres teman-teman. Makanya ketika stres, pasti sensasi kayak macam sering demam gak jelas itu pasti hadir. Nah itu teman-teman, solusinya gimana? Hindari stres, perbanyak minum, sering istirahat, tidur malamnya itu harus cukup minimal 8 jam dalam satu malam. Biasakan seperti itu, konsisten melakukan hal seperti itu, pasti kalian bakalan cepat membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian kalian pasti bakalan cepat terbebas dari demam-demam gak jelas. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian pertanyaan selanjutnya, telinga berdenging. Saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya bukan berdenging saja teman-teman ya, kadang bergemuruh seperti itu teman-teman. Apalagi kalau misalnya lagi ngomong nih kayak macam bergemuruh teman-teman ya telinga itu. Kemudian ketika berdiam diri juga, lagi nonton TV atau misalnya nonton HP, kadang telinga itu suka berdenging seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, sangat sering sekali mengalami hal seperti itu. Pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam, kenapa bisa mengalami hal seperti itu? Karena biasanya aliran darah dan oksigennya kurang lancar, teman-teman ya. Kenapa tidak lancar seperti itu? Ya, karena untuk orang asam, sepengalaman saya dulu, teman-teman ya, malas olahraga, teman-teman ya, seringnya itu rebahan. Kemudian sering berpikirnya itu hal-hal yang menakutkan, sehingga ada penegangan otot juga, akhirnya berpengaruh ke aliran darah dan oksigen. Nah itu teman-teman ya, termasuk ke bagian telinga, dan akhirnya ya kadang telinga itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Alhasil ya kadang sering bergemuruh, kemudian sering berdenging, seperti itu teman-teman. Nah sekarang solusinya gimana? Kalau untuk saya pribadi dulu dibersihkan, teman-teman, itu hal yang paling awal saya bersihkan. Kemudian ketika dibersihkan, saya mencoba menghindari stres, kemudian saya mencoba sering olahraga juga. Nah itu teman-teman, kemudian sering mandi juga. Nah itu teman-teman, ketika melakukan hal seperti itu dengan konsisten, alhamdulillah itu bergemuruh, berdenging itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian selanjutnya, tenggorokan berlendir. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian mengalami tenggorokan sering berlendir teman-teman ya, itu tandanya kalian ada iritasi di bagian tenggorokan. Kenapa ada iritasi, Pak? Ini rasanya kok nggak perih seperti itu teman-teman ya, karena ada lendirnya teman-teman ya. Lendir itu atau dahak itu sebetulnya pertahanan tubuh kita teman-teman. Kalau seandainya ada luka di bagian tenggorokan,
Itu lendir fungsinya untuk melindungi bagian iritasi tersebut gitu teman-teman ya. Tujuannya biar tidak terganggu dengan barang-barang lain kayak macam makan, minum, ngemil seperti itu, biar tidak terganggu oleh itu, dan akhirnya bentuk pertahanan tubuh itu ya berbentuk dengan lendir. Tetapi kadang lendir itu cukup mengganggu juga teman-teman kalau seandainya yang pertama produksinya banyak, kemudian yang kedua kalau seandainya produksinya terlalu sedikit juga. Kalau lagi banyak-banyaknya nih kadang suka apa ya, ngomong itu jadi agak nggak nyaman teman-teman ya. Kemudian kalau seandainya produksi lendirnya itu sedikit, kadang mengental gitu teman-teman ya, kita mau keluar dahak sulit ya. Nah itu teman-teman ya, jadi terasa itu sangat mengganjal sekali. Nah solusinya gimana? Yang pertama, perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Mau produksi lendirnya banyak kek, mau produksi lendirnya sedikit kek, sama solusinya, perbanyak minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengganggu bagian iritasinya. Biasanya di pedas, santan, alot, bersantan, kemudian bercuka, beralkohol, bersoda, dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kalau seandainya konsisten ke arah sana, pasti kalian bakalan cepat membaik dari tenggorokan terasa berlendir. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya pikiran dan dada tidak nyaman. Nah itu teman-teman, jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sering terganggu dengan pikiran-pikiran negatif teman-teman ya. Kemudian ketika pikiran-pikiran negatif kita terus berkelanjutan dan akhirnya dikatakan stres di situ teman-teman, ada stres di situ, dan ketika stres sudah pasti itu mempengaruhi ke bagian pencernaan kita. Dan ketika pencernaan kita itu terganggu, bisa saja nilai keasaman asam lambungnya itu bertambah, kemudian kadang sering naik juga, kadang dada tidak nyaman. Nah itu teman-teman, itu kalau seandainya dari medisnya. Tetapi kalau misalnya dari psikisnya, kalau seandainya kita masih mengalami ketakutan gitu teman-teman karena stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, itu dada pasti terasa tidak nyaman. Hubungannya karena memang napas kita itu seperti pendek, seperti kurang plong, karena ya memang kitanya sedang waspada teman-teman. Orang yang sedang waspada pasti napasnya pendek, pasti napasnya itu kurang plong. Tengok orang yang sedang terkejut, kalau seandainya orang yang terkejut itu napasnya pendek, terengah-engah dia. Tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mempunyai pikiran dan dada tidak nyaman, usahakan perbanyak minumnya. Kemudian untuk pikirannya, belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Usahakan kalian itu mulai dari sekarang itu harus bisa memikirkan kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Cari aktivitas yang menyenangkan, cari hiburan-hiburan biar kalian terhindar dari stresnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian selanjutnya, aduh ini udah 22 menit teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, satu lagi ya. Perut terasa mengganjal. Perut terasa mengganjal itu ya dikarenakan pengaruh gasnya yang masih berlebih teman-teman. Jadi perut itu terasa mengganjal karena ya masih banyak gasnya teman-teman. Gasnya itu dari mana? Dari asam lambung tidak normal. Kenapa bisa menyebabkan mengganjal? Ya karena asam lambung ketika tidak normal itu bisa menimbulkan gasnya jarang keluar karena jarang sendawa, jarang kentut juga, akhirnya membendung nih di pencernaan, sehingga kadang terasa mengganjal juga. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah sekarang solusinya gimana? Perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, biar asam lambungnya tetap stabil. Kemudian jaga juga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal kembali. Nah itu teman-teman ya, lakukan itu dengan konsisten, pasti cepat membaik. Tambah lagi, kalian harus sering berjemur, terutama bagian depan sama bagian belakang ya. Tetapi usahakan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, bagian kepala usahakan hindari ikut terjemur teman-teman ya. Caranya gimana? Duduk di antara yang panas dan yang teduh. Ketika kalian mau berjemur bagian depan, bagian belakang, bagian kepala masukin ke bagian yang teduh. Sebaliknya juga bagian belakang, kalau misalnya mau dijemur, masukin ke bagian panas, depan masukin ke bagian yang teduh. Itu cara saya, dan cara saya itu bisa membantu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya pahami saja ke sana. Kemudian selanjutnya, saya terkena dispepsia, sering mengalami cemas. Waduh ini sebetulnya udah 24 menit. Nggak apa-apa, satu lagi aja teman-teman ya. Saya terkena dispepsia, sering mengalami cemas. Dispepsia itu adalah
gangguan pencernaan teman-teman, ada perasaan tidak nyaman karena memang pencernaan kita sedang terganggu. Nah itu teman-teman, kemudian suka mengalami cemas itu ya karena biasanya orang yang terkena gangguan dispepsia atau misal gastritis atau misalkan asam lambung teman-teman ya, kemudian diikuti dengan anxiety disorder teman-teman ya, biasanya orang seperti itu paling tidak bisa sekali menerima sensasi yang negatif walaupun sekecil apapun. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita tidak bisa menerima kadang suka cemas juga. Ada perubahan nih suasana di tubuh, kemudian tiba-tiba langsung ser perasaan tidak nyaman, kemudian di pikiran kita itu mengarah-arah ke kematian dan akhirnya cemas hadir. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian sekarang solusinya gimana? Dispepsia itu adalah rasa tidak nyaman karena memang pencernaan kita sedang terganggu, teman-teman ya. Ya kalian pencernaannya betulkan saja dulu. Dengan cara seperti apa? Kembali lagi sama 3P teman-teman ya. Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga. Kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya, itu untuk dispepsianya. Kemudian untuk mengalami cemasnya, kalian harus berpikir sadar, berpikir wajar teman-teman ya. Kalau seandainya perut kalian sedang tidak nyaman nih, wajar karena sedang kembung misalkan seperti itu. Pak, saya itu nggak kembung tetapi lagi mencret. Ya nggak apa-apa mencret juga, kan itu namanya juga gangguan pencernaan teman-teman, yang penting tidak berbahaya. Kalau seandainya kalian mau berpikir wajar, sebetulnya gangguan pencernaan itu merupakan hal biasa teman-teman. Kita mencret, kita begah, kita sering kentut, kita sering mual, itu gangguan pencernaan teman-teman ya. Itu nggak bahaya. Dulu juga kita mengalaminya dari kecil sampai dewasa, sekarang udah tua gitu, pasti mengalaminya teman-teman ya. Apakah itu berbahaya? Apakah Anda sudah mati? Kan tidak teman-teman. Makanya jangan terlalu dibikin kalian itu cemas, bikin was-was gitu teman-teman ya. Tapi Pak, ini cemasnya datangnya tiba-tiba gitu. Ya karena kalian tetap tidak bisa menerima sensasi dari perubahan tubuh karena memang ada gangguan pencernaan. Itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian untuk menangani dispepsia gimana caranya? Karena itu memang ada rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, teman-teman betulkan asam lambungnya. Kemudian ketika mengalami cemas, sadari saja bahwa itu cuma gangguan biasa, teman-teman ya. Nanti juga kalian membaik dengan sendirinya. Tapi Pak, ini cemas, tapi kan nggak mati sampai sekarang, teman-teman ya. Cemas itu nggak terlalu dari pagi sampai sampai maghrib cemas terus gitu, dari pagi sampai maghrib. Tidak seperti itu. Sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, cemas sering hadir teman-teman, cuman mungkin durasinya itu paling lama itu 1 jam. Mungkin kita reda lagi, tiba-tiba cemas lagi, paling juga gitu-gitu. Nah itu teman-teman, tetapi untuk cemas itu tidak ada yang namanya orang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis cemasnya itu dari pagi full dia sampai maghrib, sampai malam lagi, tidak ada seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Kemudian banyak juga orang yang sering sharing dengan saya itu, ketika ditanya itu kadang ya cemasnya itu tidak langsung seharian full seperti itu ya. Kadang dalam 1 hari itu ada juga orang yang mengalami cemasnya itu 4 kali, 5 kali, tetapi kan tidak dari pagi sampai maghrib seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang yang terkena sering mengalami cemas, usahakan kalian sadari saja kalian sedang terkena gangguan. Jangan dibikin bahwa ini mendekati kematian. Jangan seperti itu teman-teman. Kalau seandainya kalian selalu berpikir seperti itu, wah ini mendekati kematian, tambah cemas. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Ini pertanyaannya masih banyak teman-teman ya, kayak macam lutut terasa lemas, kemudian ini paha terasa sakit, kemudian punggung terasa berat, kemudian apalagi nih ya, masih banyak juga teman-teman ya. Kemudian gatal-gatal, kemudian apalagi nih, pungguk terasa berat, kepala sakit, mata buram, kemudian ulu hati mengganjal, banyak teman-teman ya. Tetapi karena memang durasinya sekarang sudah 29 menit lebih teman-teman, jadi saya hentikan dulu videonya, nanti saya sambung lagi di video selanjutnya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan saja di kolom komentar kalian bertanya, nanti saya jawab lewat video seperti ini. Karena untuk balas di kolom komentar itu pertanyaannya sangat banyak sekali teman-teman, dan kemudian ketika menjelaskan itu ya kadang ya
suka apa ya, suka terlalu panjang gitu teman-teman. Nah, makanya dari mulai apa ya, bulan-bulan kemarin itu saya hanya menjawabnya itu lewat video saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman nggak usah kecewa kalau seandainya Pak pertanyaan saya itu nggak dijawab. Bukannya nggak dijawab teman-teman ya, saya jawab tetapi lewat video. Nah makanya kalian kalau seandainya ingin bertanya silakan saja di kolom komentar. Dan tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, jawaban-jawaban saya itu hanya berdasarkan sepengalaman saja. Nah itu teman-teman ya, saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, di awal-awal terkena asam itu bertahun-tahun, kemudian bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Dan kemudian saya juga terkena yang kedua kalinya, karena dulu itu ketika sudah sembuh total, saya merasa cuek, saya merasa menikmati lagi hidup ini, akhirnya semuanya menjadi sembarangan lagi, dan akhirnya terkena yang kedua kalinya. Nah itu teman-teman, nah makanya saya bisa menjelaskan itu ya karena saya memang pengalaman di gangguan asam lambung dan psikosomatis itu dulu di pengalaman pertama sama yang kedua. Makanya ketika kalian, "Kok Pak jawabannya beda nih dengan yang lain?" Ya mungkin itu pengalaman orang lain, teman-teman ya. Ini yang diceritakan itu adalah pengalaman saya saja. Nah itu teman-teman, karena saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis teman-teman ya. Saya itu hanya orang biasa yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis 2 kali teman-teman ya, kemudian sembuh total sampai sekarang juga sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Dan cara-cara saya itu saya share ke teman-teman itu biar teman-teman itu kalau seandainya kalian sudah berobat ke sana kemari kemudian tidak ada kunjung membaik, kalian bisa mencoba cara-cara saya. Dan kalau seandainya cocok cara saya itu ya syukur alhamdulillah teman-teman ya, karena saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu yang paling dirindukan itu adalah kesehatan dan kesembuhan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.